Kalau tujuan belajar hanya supaya orang ingat, maka sebenarnya kita baru menyentuh permukaan, atau dalam taksonomi Bloom justru menyentuh level paling rendah. Mereka mungkin bisa mengulang isi materi, menyebutkan poin-poin pentingnya, bahkan menjawab pertanyaan sesaat setelah sesi selesai atau post test gitu ya. Tetapi mengingat bukan tujuan akhir tentunya dari sebuah pembelajaran. Mengingat hanyalah pintu masuk. Dan masalahnya seperti yang ditunjukkan oleh Hermann Ebbinghaus lewat Forgetting Curve, apa yang hanya diingat akan sangat cepat hilang. 1 jam setelah belajar sebagian informasi mulai turun. 1 hari kemudian jauh lebih banyak yang dia lupakan gitu ya. 1 minggu kemudian ya hanya sedikit. Artinya jika pembelajaran berhenti di level ingat, di level remember, maka dampaknya hampir pasti juga berhenti saat mungkin training berlalu 1 minggu 2 minggu. Disinilah banyak proses belajar terlihat bagus di permukaan, tetapi lemah dalam hasil. Orang yang merasa paham saat sesi berlangsung, mereka mengangguk-angguk, mereka mencatat, mereka bahkan merasa tercerahkan, tetapi beberapa hari kemudian mereka kembali pada kebiasaan lama. Bukan karena materinya buruk ya, bukan karena mereka tidak peduli juga, tetapi karena pembelajaran hanya berhenti di kepala, belum turun ke tindakan. Mereka mengingat tetapi belum mengubah, dan pembelajaran yang tidak mengubah perilaku pada akhirnya hanya menjadi informasi. Itulah mengapa Bloom taksonomi menjadi sangat penting bagi kita para trainer, Anda para trainer ya. Bloom menunjukkan bahwa remember atau mengingat adalah level paling dasar dan paling rendah ya dalam pembelajaran. Ini level terendah, fondasi yang penting tentu, tapi belum cukup karena dampak tidak lahir di level mengingat. Dampak lahir ketika seorang mulai naik, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, lalu menciptakan sesuatu. Disitulah pembelajaran berubah menjadi kekuatan. Disitulah ilmu berhenti menjadi catatan, lalu mulai menjadi keputusan, tindakan, kebiasaan, dan hasil nyata. Orang yang hanya mengingat tahu apa yang harus dilakukan, tetapi orang yang benar-benar belajar mulai melakukan. Itu bedanya. Banyak orang tahu pentingnya disiplin, tetapi tidak menjadi disiplin. Banyak orang tahu pentingnya komunikasi, tetapi tetap gagal membangun komunikasi. Banyak orang tahu pentingnya leadership, tetapi tidak mampu memimpin. Masalahnya bukan kurang informasi tentunya ya. Masalahnya pembelajaran berhenti di level tahu, di level remember, naik sedikit di level understand. Belum naik ke level yang lebih keren lagi. Karena itu, cara belajar paling berdampak bukan yang paling banyak memberi informasi. Ini perlu dicetak tebal nih. Jadi cara belajar paling berdampak itu bukan yang paling banyak memberi informasi. Cara belajar paling berdampak adalah yang paling cepat mengubah pengetahuan menjadi tindakan. Jadi ada ilmu, kebayang eksekusinya apa. Bukan sekedar apa yang saya dengar, tetapi apa yang saya lakukan setelah mendengar ini. Bukan sekedar apa yang saya fahami, tetapi apa yang berubah setelah saya memahami hal ini. Inilah pergeseran besar yang harus terjadi dalam setiap proses belajar. Dari transfer informasi menjadi transformasi perilaku. Oke, lalu bagaimana membuat pembelajaran benar-benar berdampak? Pertama, ulangi dengan jeda. Jangan berharap satu sesi mengubah segalanya. Otak tidak dirancang untuk menyimpan semua sekaligus. Itulah sebabnya ada istilah ya, spacing effect gitu ya, sangat kuat. Informasi yang diulang dengan jeda jauh lebih kuat daripada informasi yang diberikan sekaligus. Jadi ada baiknya tuh setelah training
seminggu ada review, dibahas lagi dan segala macam. Jadi belajar jangan berhenti di satu momen. Buat pengulangan, buat penguatan, buat reminder, buat follow up. Karena perubahan besar jarang lahir dari satu paparan, tetapi dari pengetahuan yang konsisten. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, para trainer khususnya, paksa otak mengambil kembali informasi. Jangan hanya membaca ulang, jangan hanya dengar ulang. Minta otak untuk bekerja, minta orang menjelaskan kembali, minta mereka menyebutkan 3 poin utama, minta mereka mengajarkan ulang dengan bahasanya sendiri. Inilah yang disebut retrieval practice. Jadi kadang-kadang suruh ngajar itu bagus tuh, itu paling mudah, retrieval practice. Jadi apa yang dia pelajari suruh ngajar. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya HR Director mengirim tim untuk belajar sebuah training, maka ketika pulang ke kantor suruh ngajar. Itu bagus banget untuk menguatkan pengetahuan dia. Jadi level remember, understand udah oke lah. Saat seseorang mencoba mengingat, otaknya sedang memperkuat jalur memorinya. Orang tidak benar-benar belajar saat mereka hanya menerima. Orang mulai belajar benar-benar nih saat mereka mencoba mengambil kembali ilmu itu, ya. Kemudian yang ketiga, hubungkan dengan makna pribadi. Orang tidak mengingat yang paling banyak dijelaskan, orang mengingat yang paling relevan, ya, relevan. Jadi kalau ilmu yang dijelaskan oleh trainer sesuai banget dengan kebutuhannya di perusahaan, itu namanya relevan. Juga dengan hidupnya, ya, jadi bisa meniti karir dan segala macam, relevan dengan hidupnya. Maka pembelajaran harus menyentuh konteks nyata, aplikasinya, ya, naiknya kan di situ, ya. Hubungkan materi dengan tantangan mereka, dengan tekanan mereka, dengan keputusan yang harus mereka ambil. Saat seseorang berkata ini saya banget nih, ini gue banget, nah itu contoh, itu indikatornya. Saat itulah materi berhenti menjadi teori dan mulai menjadi cermin. Dan apa yang terasa personal akan jauh lebih sulit dilupakan alias selalu diingat. Kemudian yang keempat, teman-teman, paksa masuk ke prakteknya. Pembelajaran yang berdampak harus segera dipakai, bukan nanti, bukan suatu hari, segera. Diskusi, simulasi, role play, studi kasus, action plan. Nah, karena ilmu yang hanya disimpan akan menguat, tetapi ilmu yang langsung dipakai akan berubah menjadi pengalaman. Dan pengalaman jauh lebih kuat daripada penjelasan. Kemudian yang kelima, tutup dengan penciptaan hasil. Jangan akhiri belajar dengan sudah paham, akhiri dengan apa yang akan Anda ubah, apa yang akan mereka jadi berpikir apa nih setelah belajar itu, apa yang ingin mereka ubah gitu ya. Jangan cuma sekedar paham. Pertanyaan juga pertanyaan level ke atas. Apa yang ingin Anda buat ya, sesuai di taksonomi belum itu ya. Creating, termasuk kalau di analisa. Jadi levelnya jangan udah tahu, udah paham, itu baru level 2 tuh ya. Keputusan apa yang akan Anda ambil. Nah, jadi karena pembelajaran terbaik bukan yang membuat orang berkata saya mengerti. Pembelajaran terbaik adalah yang membuat orang berkata saya akan mulai melakukan ini. Nah, inilah inti terbesarnya. Informasi yang hanya diingat akan cepat hilang, tetapi informasi yang dipahami, diterapkan, diuji dan dihidupkan akan bertumbuh menjadi dampak. Dan pada akhirnya tujuan belajar bukan membuat orang sekedar tahu lebih banyak. Tujuan belajar adalah membuat orang hidup dengan cara yang berbeda. Bagi Anda para trainer, para pembicara publik, para guru dosen, boleh tuh ya bergabung di kelas trainer premium. Banyak hal-hal yang memberi inspirasi, yang membuat Anda punya ide untuk melakukan, untuk create sesuatu. Thank you.